warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Bu Amai di mata pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang virus, ciri, struktur, sifat, dan peranan virus dalam kehidupan manusia. Untuk lebih jelasnya apa itu virus, kalian simak ya video penjelasan berikut ini. Virus. Tujuan pembelajaran kali ini, kita akan menganalisis ciri virus, baik struktur dan bentuk virus, memahami proses replikasi virus, menganalisis peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Virus sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno, namun baru abad ke-18, penilmuwan asal Jerman Adolf Meyer menemukan virus dari tanaman tembakau yang sakit. Kemudian dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky, ilmuwan asal Rusia, yang juga mengembangkan penelitian tentang tanaman tembakau yang terinfeksi virus. Pada abad ke-19, ilmuwan sudah banyak berhasil menemukan fakta-fakta tentang virus. Bahkan, ilmuwan dari Amerika Serikat, Wendell Stanley, juga dapat berhasil mengkristalkan virus tanaman tembakau tersebut. Dan hasilnya mencengangkan. Ternyata virus masih hidup meski sudah dikristalkan. Ciri-ciri virus yang wajib kita ketahui dan menjadi dasar ilmu untuk mempelajari virus dalam tahap selanjutnya adalah ternyata virus bukanlah sel, karena virus tidak memiliki inti sel atau nukleus dan tidak memiliki sitoplasma atau cairan sel. Jadi, virus tidak seperti sel tubuh manusia, hewan, tumbuhan, atau makhluk hidup lainnya. Virus ternyata merupakan makhluk peralihan, karena ilmuwan menyebut virus sebagai makhluk hidup dan juga makhluk mati. Mengapa demikian? Karena virus memiliki asam nukleat atau materi genetik dan dapat bereproduksi. Oleh karena itu disebut makhluk hidup. Virus juga tidak dapat dikatakan makhluk hidup alias makhluk mati, karena ternyata virus dapat dikristalkan seperti makhluk mati dan tidak memiliki isi sel. Virus yang perlu kita garis bawahi berikut ini adalah makhluk yang hanya hidup di dalam sel atau jaringan hidup. Virus, karena ukurannya yang sangat kecil, maka hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Karena ukuran virus adalah 10-300 nanometer. Dan virus bersifat parasit. Virus sangat bergantung di dalam sel atau tubuh inang. Struktur penting pada virus yang wajib kita ketahui adalah materi genetik atau asam nukleat berupa DNA atau RNA. Kemudian kapsid dan sampul, amplop, selubung, atau envelope. Materi genetik yang dimiliki oleh virus hanya terdiri dari salah satu dari kedua materi genetik ini. Ada virus yang memiliki DNA saja atau RNA saja. DNA atau RNA diperlukan untuk sintesis protein. Dan DNA atau RNA inilah yang merupakan dasar untuk pengelompokan virus-virus. Jika virus merupakan virus DNA, maka virus hanya memiliki DNA di dalam tubuhnya. Jika virus merupakan virus RNA, maka di dalam tubuhnya hanya terdapat materi genetik berupa RNA. Kapsid
Kapsid merupakan pembungkus dari materi genetik yang sudah disebutkan sebelumnya. Kapsid adalah sebuah protein dan tersusun dari beberapa unit yang disebut dengan kapsomer. Kapsid membungkus DNA atau RNA dan memberi bentuk kepada virus, sehingga bentuk dan juga morfologi serta ukuran virus menjadi sangat berbeda-beda. Fungsi kapsid yang lain adalah melindungi asam nukleat, karena asam nukleat atau materi genetik virus, baik itu DNA maupun RNA, sangat penting untuk kegiatan hidup virus. Pada permukaan kapsid juga terdapat bagian yang digunakan untuk melekatkan diri virus ke dalam sel inang. Akibat bentuk kapsid, maka bentuk virus menjadi sangat beragam. Ada yang disebut batang atau helikal, ada yang disebut polihedris atau polihedral, ada yang disebut bola atau spherical, ada yang disebut bentuk T atau bentuk kompleks. Bentuk-bentuk virus yang beragam inilah yang akan menyebabkan virus menjadi banyak jenisnya. Struktur yang selanjutnya adalah bagian luar dari kapsid, yaitu sampul. Sampul adalah pelindung dari kapsid. Tidak semua virus memiliki sampul, hanya beberapa jenis saja. Dan pada sampul terdapat tonjolan yang kita sebut sebagai spike untuk membantu pelekatan virus pada permukaan sel inang, seperti terlihat pada gambar atau pada animasi di bagian atas. Jadi, bagaimana ya virus dapat bereplikasi? Apakah virus dapat bereproduksi seperti sel hidup? Dan juga di manakah virus bereplikasi? Reproduksi virus itu hanya terjadi dalam sel inang yang hidup. Diingat-ingat ya, karena virus hanya dapat bereproduksi dalam sel inang yang hidup. Jadi, jika sel inang mati, maka virus pun akan ikut mati atau tidak dapat bereproduksi. Jika satu buah virus masuk ke dalam sel inang hidup, virus akan menghasilkan banyak sel anak dari satu buah virus. Hal ini disebut dengan reproduksi. Maka, proses reproduksi terjadi dalam dua siklus yang disebut siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik adalah siklus di mana virus setelah bereproduksi akan menyebabkan sel inang hancur atau mati. Karena setelah siklus litik, virus akan menjadi bertambah banyak. Waktu yang dibutuhkan untuk virus melakukan siklus litik sekitar 10-60 menit dan terjadi dalam 5 fase. Fase pertama disebut adsorpsi, fase kedua disebut penetrasi, di mana fase penetrasi adalah fase ketika virus menginjeksikan atau memasukkan DNA atau RNA-nya masuk ke dalam sel inang. Terlihat pada gambar nomor 2. Pada fase sintesis, DNA dari virus mengambil alih semua kegiatan sel inang dan melakukan pembentukan protein serta komponen-komponen virus. Pada gambar nomor 4, terjadi fase perakitan, di mana komponen virus dirakit menjadi virus-virus baru. Dan pada fase lisis atau gambar nomor 5, virus melepaskan diri dari sel inang serta menyebabkan sel inang mati. Daur litik digambarkan dalam animasi berikut. Ketika sebuah virus ingin menginfeksi, dia akan melakukan adsorpsi terlebih dahulu, yaitu melekatkan diri dalam sel inang. Setelah melekatkan diri atau adsorpsi, virus akan menginjeksikan atau penetrasi
DNA atau RNA-nya masuk ke dalam sel inang. Di dalam sel inang inilah virus mengambil alih seluruh kegiatan metabolisme dan menghancurkan DNA sel inang sehingga virus dapat leluasa untuk mensintesis bagian-bagian atau komponen tubuh virus atau yang kita sebut dengan fase sintesis. Setelah itu, virus akan masuk ke dalam fase perakitan, di mana komponen-komponen virus akan dirakit menjadi sebuah virus utuh, dan setelah jumlahnya cukup banyak, virus akan segera menghancurkan sel inang dan keluar dari sel inang. Jumlah virus yang sangat banyak ini tentu saja akan memudahkan proses virus untuk menginfeksi sel inang lain yang masih sehat dan hidup. Fase selanjutnya atau siklus selanjutnya adalah siklus lisogenik. Siklus lisogenik dimulai dengan fase adsorpsi dan penetrasi, sama dengan siklus litik. Namun, di siklus lisogenik, virus tidak akan mengambil alih sel inang untuk membuat atau merakit sel virus yang baru, melainkan virus akan ikut bergabung dengan sel inang, sehingga sel inang tidak akan mati dan hidup bersama sel virus. Bagaimana virus dapat hidup bersama sel inang? Yaitu melalui reproduksinya. Jika sel inang melakukan reproduksi atau pembelahan, maka virus pun akan ikut dalam proses reproduksi sel inang, sehingga virus akan bertambah banyak seiring dengan bertambahnya jumlah sel inang. Nah, sampai sini kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya dengan peranan virus bagi kehidupan. Nah, kalian sudah memahami kan apa itu virus? Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kita bertemu lagi minggu depan dengan peranan virus dalam kehidupan manusia. Bye!